Pembasket, sekaligus aktor Deddy Sumargo, menjadi salah satu pengisi suara dalam film animasi terbaru Falcon Picture, Panji Tengkorak. Dalam film adaptasi komik lawas tersebut, lelaki yang akrab disapa Densu ini berperan sebagai Panji, seorang pendekar silat yang tengah berjuang mencari pembunuh istrinya. Densu menceritakan pengalamannya saat mengisi suara karakter Panji. Ini merupakan kali perdana sang artis menjadi aktor suara. Suami Olivia Lan tersebut mengaku mengalami culture shock saat tahu seorang aktor suara benar-benar harus menggerakkan tubuh agar suaranya terasa nyata. Saat itu, Denny Sumargo merasa heran saat para aktor sampai harus lompat dari kursi hingga main pedang-pedangan untuk menghasilkan suara senyata mungkin. Pengalaman saya seru banget, pengalamannya saya seneng banget sebenarnya jujur. Apalagi salah satu orang yang saya paling senang ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Menpol Ahok. Kita tuh betul. Kita tuh udah kayak punya satu chemistry yang sama-sama masuk gitu dengan tingkahnya beliau yang jenaka dan sebagai figur example sebagai senior aktor yang menurut saya banyak banget belajar sama beliau dan bersama pemain-pemain lain yang menurut saya suasananya hidup banget ya, jadi good experience and very fun. Mas Doni. Ya, sama juga seperti itu, saya kenal Denny jauh sebelumnya gitu. Terus kita waktu itu ketemu ada film Menpol Ahok. Karena kita memang syutingnya di luar kota, jadi ya udah ketemu dia lagi dan mulai bercanda sampai serius, sampai kita tukar pikiran sampai sekarang. Terakhir ketemu dia itu 2020 itu kita. Ini kan terakhir project kita Bang? Iya. Di Panji Tengkorak. Iya. Mas Doni pita suaranya sempat sampai Iya, jadi saya juga nggak tahu tanpa saya sadari ternyata istilah dari Daryl adalah lu stres tuh pita suaranya gitu. Jadi asli hilang. Jadi bijak sekali Daryl, waktu itu saya diliburin 3 hari dan saya ngerasa wah ini gue nggak ganggu produksi nih, tapi ternyata ada teman-teman lain yang masih bisa Ganggu. Iya, itu dia, makanya maaf banget. Nggak apa-apa. Itu Doni Damara aman. Coba pemain baru ya. Jadi akhirnya saya di istirahat full, total istirahat di dokter, masuk lagi ya di tempat setelah istirahat, baru pulih suara saya. hanya butuh istirahat atau ada treatment khusus buat? Oh enggak ya, dulu saya ke dokter aja cuma dikasih obat anti inflamasi. Sampai di situ kapok nggak sih main animasi apa makin semangat? Oh enggak, justru sebagai voice actor saya rasa teman-teman semua juga ini pengalaman baru dan menantang buat saya. Ada kesulitan sendiri, ada menarik sendiri dari bagaimana kita waktu mengisi suara, kita berimajinasi sebelumnya kita reading. Beda dengan kalau yang seperti dulu tadi cerita dubbing, ini kita harus berimajinasi, bahkan kita juga seperti tadi Mas Denny bilang nengok harus ada bunyi, kita harus bisa mengekspresikan itu yang tanpa ada gambar. Seperti itu. Jadi kapok sih saya rasa enggak. Saya sampai Wah, ini macam-macam justru. Sampai kursi, sampai tongkat sapu juga jadi pedang-pedangan. Pokoknya imajinasi Iya. benar-benar bermain. Tapi Iya. pengalaman yang paling unik ya, ini maaf ya, bukan jorok ya. Biji lu tuh sampai kerasa ketarik pada saat lu ngeluarin teriakan. Jadi jadi kalau kata Mas Daryl sutradaranya, kalau sampai itu lu belum ketarik, itu belum maksimal gitu. Dan akhirnya gua ngalamin pengalaman pertama gua itunya ketarik, beneran ini nggak bercanda gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oh bisa sampai kayak begitu ya. Nah itu artinya sebenarnya katanya bagus gitu. Gitu aja. Bang. Gue dulu kali ya. Kalau aku melihat sebenarnya kita sebut nama aja Jumbo kemarin itu salah satu fenomena di mana satu film animasi malah berdiri di peringkat 1 film Indonesia gitu loh dalam daftar list sejarah kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dan juga marketnya tuh ada. Sehingga para teman-teman animator ini akhirnya bisa punya kelegaan. Mereka tuh nunggu masa di mana mereka tuh boleh tampil, karyanya boleh hadir. Tapi kan masa itu kan kelam sekali buat para teman-teman animator, di mana animasi itu bukan menjadi satu segmen yang kita akan dahulukan. Rata-rata film kita pasti segmennya horor. Bagaimana dengan genre yang lain? Bagaimana dengan peluang yang lain? Nah, dengan hadirnya
Jumbo kemarin menurut saya ini menjadi satu tolak ukur yang istimewa dan positif banget bahwa marketnya ada, berani bikin. Kenapa orang nggak berani terlalu bikin film animasi? Karena harganya tinggi, makanya lebih pilih yang live action aja gitu. Kalau animasi itu biayanya lebih besar dan tingkat resiko ruginya lebih gede. Dan ini kan industri bicara tentang profitable industri, dimana kalau misalnya dia nggak profit, dia mau bikin next project juga susah. Artinya ini adalah suatu hal yang positif, kita udah bisa mengukur, marketnya ada, dan selamat untuk teman-teman animator, kesempatan ini terbuka banget, dan saya sebagai salah satu bagian dari film industri, aktor, sangat nge-support supaya kesempatan ini menghidupkan dan membesarkan industri ini dari semua area. Ya, sama seperti tadi Denny bilang, saya hidup dari kecil saya baca komik. Kecil saya baca cerita bergambar dari mulai karangan Jan Sritaraga sampai Om Han sendiri. Dan memang seperti yang Denny bilang, saya harus bilang Jumbo itu salah satu trigger untuk menghidupkan animasi di sini yang seakan-akan mati suri. Dan yang saya bangga adalah Jumbo, Panji Tengkorak, kemudian juga ada Warkop Kartun, itu dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Jumbo itu dikerjakan dari teman-teman dari Cisauk, yang ini juga dari Cikarang. Kita punya salah satu juga teman-teman animator di Batam yang dia feedingnya itu ke Cartoon Network, ke Nickelodeon, itu semuanya animator. Dan itu semua anak-anak Indonesia. Jadi kalau menurut saya kedepannya, mudah-mudahan dengan kemarin ada Jumbo, Panji Tengkorak, kemudian juga Warkop Kartun, nanti mungkin akan ada lagi orang rindu akan seperti itu. Iya. Artinya kesuksesan Jumbo menambah optimisme teman-teman ya buat. Oh iya jelas, saya mikirnya sih gitu. Tentunya semua filmmaker akan berusaha, oke, kita ngikutin seperti itu. Falcon di sini udah menahan film segitu lama itu nggak gampang. Dan dengan biaya animator, dengan biaya animasi per frame itu ada hitungannya kayak gitu. Itu menahan dari mulai 2018 sampai 2020. Iya. Kalian sudah dengar? Film komedi live action bertajuk Warkop DKI berpindah dimensi menjadi kartun layar lebar, produksi Falcon Picture yang tayang di bioskop tanah air mulai 26 Juni mendatang. Ditemui usai peluncuran poster film Warkop DKI Kartun, Indro Warkop menyampaikan bahwa warisan kelompoknya senantiasa berkomitmen untuk memotivasi dan melestarikan seni melawak serta industri hiburan di Indonesia. Menurutnya, langkah ini bukan sekedar upaya untuk melestarikan warisan Warkop, melainkan juga untuk memperkenalkan humor khas Dono, Kasino, Indro kepada generasi baru yang akrab dengan dunia kartun. Semua umur tuh ada gitu. Yang diinjek Ya, sebetulnya lebih kepada begini ya. Ketika kita sebetulnya mempunyai kemampuan sesuatu dan nggak dipergunakan, itu sayang banget. Sebetulnya itu. Dan berkaitan dengan itu kebetulan kami Warkop kan memang kemudian seperti menjadi mitranya Falcon. Dan kebetulan apa-apa yang dulu pernah kita cita-citakan di Warkop, Falcon mempunyai ini yang sama, pandangan yang sama, sehingga itu sebetulnya yang kita laksanakan. Apalagi saya lebih melihat pada sumber daya manusianya. Itu yang tadi saya bilang bahwa ternyata animasi itu bahkan setingkat sekolah menengah pun ada gitu. Sehingga saya berpikir bahwa gila ini kita punya SDM animasi gila-gilaan. Sementara pada saat itu ya kita nggak punya film animasi yang bagus, nggak punya film animasi yang laku, nggak punya film animasi yang nongol bahkan. Nah itu sih sebetulnya yang membuat kita kepingin banget punya animasi dari film Warkop saat itu. Tapi ketika kemudian banyak sekali animasi seperti sekarang ini, makanya tadi kami menghargai betul ada Jumbo yang meledak menjadi buat
kita membanggakan banget gitu. Jadi lebih kepada itu sebetulnya, bukan lebih kepada pribadi yang warkop ada di mana-mana, sebetulnya nggak itu. Sebetulnya lebih pada dunia entertainment, dunia film kita menjadi lengkap kemudian ketika animasi itu ditonton dengan baik, ditonton dengan apa ya, dengan antusias oleh bangsa ini, sehingga saya selalu berpikir bahwa siapa sih yang sebetulnya mengangkat harkat martabat bangsa ini? Kita sendiri. Di situ yang ingin kita lebih naikkan. Enggak pernah jadi obrolan. Belum pernah. Tapi gini, warkop itu bercita-cita. Sebetulnya saya harus cerita latar belakang ya. Tapi warkop itu cita-citanya adalah membuat komedi di Indonesia ini colorful. Dan alhamdulillah tercapai sampai sekarang. Gitu loh. Jadi kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa sih saya ikut membesarkan stand up komedi misalnya, menjadi juri, menolorkan superstar di komedi. Salah satunya adalah saya ingin sekali meraih cita-cita warkop. Betapa Indonesia itu negara komedi, bangsa komedi, sehingga Indonesia harusnya punya komedi yang colorful. Ada sedikit om. Enggak. Ini kalau saya boleh bilang ini semenjak warkop DKI Reborn. Kayak gitu, karena nggak tahu kenapa pemainnya menjadi bangga banget menjadi warkop, terus mereka menciptakan ini kayak gitu. Oh iya ya. Ini anakku, cucuku. Ini bukan metal ya, ini warkop. Nanti dari para pemain yang warkop Reborn. Iya. Ya. Lagi? Ada yang lain tadi ya? Ada yang lain kok nggak ada makanya ini. Nah, aku di sini nemenin Bapak. Ini cucu, ini anak. Calon pengantin pria Al Ghazali menanggapi santai rencana sang ibunda Maya Estianty absen dalam acara ngunduh mantu. Bagi Al, kehadiran Maya Estianty di hari akad sudah lebih dari cukup. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa tanggal acara ngunduh mantu baru ditentukan setelah Maya lebih dulu menjadwalkan perjalanan ke luar negeri bersama sang suami Irwan Musri. Oleh karena itu, calon suami Alisa Dagize itu memahami jika ibundanya tidak bisa hadir. Doanya aja, persiapan sudah tinggal 80% 90%. Oke, tadi ada fitting nggak? Fitting buat groomsmen. Datang semua. Kalau Kak Al sendiri semuanya udah? Sudah, tinggal pre-wed satu lagi, habis itu udah masa tenang dulu. Masa tenang, kita nggak ada kerjaan. Masih deg-degan nggak sih Kak mendekati hari-hari? Sebenarnya nggak sabar aja sih, maksudnya kayak itu hari yang aku tunggu-tunggu. Dan paling nervous di job kabul kan, itu kan bagian sakral ya. Alhamdulillah hafal lah. Ada masukan dari ayah apa gimana nih Kak? Untuk nggak ada sih advice mah, jalanin aja. Kalau bunda sendiri? Bunda pun juga, yang penting saling komitmen, saling mengerti gitu-gitu. Melihat Kak Alisa juga pasti sama-sama nervousnya ya? Pastilah, ini kan hari bahagia bersama dan pertama kali juga, dan pasti menjadi hari yang luar biasa. Tapi kalau boleh cerita, apa yang meyakinkan dirimu akhirnya maju ke langkah yang serius mau menikah dan menjadi suami gitu? Ya, ketemu dengan pasangan yang cocok. Dan kita juga udah lama juga kan, jadi kita udah sama-sama yakin, sama-sama udah settle. Dan ya, emang tujuan goals kita berdua pas ketemu lagi tuh emang benar-benar mau nikah berdua-duanya. Jadi alhamdulillah ya, doain. Banyak lah, itu udah 10 tahun kenal, jadi udah saling mengerti, udah saling paham. Jadi berantem pun juga udah nggak, kayak ya udah saling mengerti, itu aja sih. Nanti acaranya ada berapa hari?
Dua, satu yang hari intimate, satu yang acara ayah ngunduh mantu. Oke, di Jakarta semua? Jakarta semua. Ada alasan terpisahnya seperti apa nih acara? Karena beda, kalau yang akad kan emang biasanya emang dari keluarga cewek kan. Kalau ayah emang ngunduh mantu, jadi yang hari pertama private, intimate, hari kedua tuh kira-kira bisa 3.000-an orang lah. Oke. Nah, ini kan juga berarti semuanya ikut andil dalam acara Mhm. ya, Kak. Dan Bunda juga. Yes. Itu ada alasan tersendiri nggak sih untuk terpisah-pisahin gitu acaranya, Kak? Karena emang yang hari pertama kan intimate, jadi yang untuk hari kedua itu emang siapa yang nanti nggak bisa datang di situ, dan lebih ada konser juga, Dewa juga main di situ, jadi lebih rame lah. Kalau hari pertama tuh emang intimate doang. Bunda datang juga nggak? Datang dong pasti. Iya datang. Kata siapa itu bilang nggak datang tuh nggak, pasti bener pasti datang ya. Kan belakangan banyak ramai yang menyebut Bunda Maya katanya nggak akan hadir. Jadi kita lihat nanti aja. Pokoknya kan yang penting hari pertama akadnya kan tuh sakral, lebih sakral, dan resepsi hari pertama juga intimate semua kok, bener datang kok. Kak, apa namanya untuk Kak Alisa sendiri udah gitu juga? Semua udah. Total ada berapa groomsmen untuk nanti? Aku 8, Alisa 7 kayaknya. Masalah 6 apa 7 gitu. Itu untuk orang-orang terdekat. Iya, orang-orang terdekat. Emang orang terdekat, emang groomsmen orang nggak kenal. Maksudnya teman-teman Artis. Oh enggak. Aku ini benar-benar teman dari kecil yang benar-benar emang sahabat yang udah tahu satu sama lain lah. Kalau yang artis lagi kan kayak baru dia cuma kenal aja gitu. Belum, ya yang pastinya belum tahu rasanya apa karena memang belum pernah menjadi suami kan, jadi. Tapi ya insya Allah ya aku emang bakal kayak ayah sih, bakal niru ayah. Maksudnya bisa cinta banget sama anak-anaknya gitu. Jadi seorang bapak ya. Kak, ada juga yang bilang kayak Kak Al tegas sedikit, kenapa Kak Al katanya kurang tegas gitu. Tegas apa? Masalah apa? Itu masa Bunda nggak datang? Karena emang Bunda emang udah ada jadwal udah dari lama, jadi emang benar-benar nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih. Yang penting kan di hari pertama itu, yang akad dan resepsi hari pertama, itu kan emang semua keluarga datang, ayah bunda datang. Katanya Kak Al agak naik berat badannya sedikit. Lumayan ya. Happy? Kayaknya ya aku juga belakangan ini makan terus, dan pasti aku juga emang nggak sabar sih untuk melangkah ini. Ada treatment tersendiri nggak sih Kak sebelum menjadi calon pengantin? Enggak lah, aku selalu yang penting sholat, penting doa, itu aja sih. untuk plan ke depannya mungkin soal omongan udah diobrolin. Udah. Langsung? Ya sedikasinya semua oleh ngatur. Berarti udah langsung nggak nunda-nunda gitu Kak? Aku dengar banyak orang bilang jangan ditunda-tunda, nggak baik. Jadi kita lihat nanti aja. Kak Alisa mau 7 bener? Ya kita lihat nanti, cobain satu dulu aja kata teman-teman gue, cobain satu dulu baru rasain. Oke? Siap, thank you. Terima kasih Mas Al, lancar sampai hari H ya, sehat-sehat.